Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru, dan di sini admin melihat ada kejanggalan rekan-rekannya terkait penyerahan SK P3K, dan ini merugikan rekan guru yang ada di daerah tersebut, dan harapannya semoga ini bukan daerah rekan-rekan. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Nah, yang pertama di sini kita ketahui bersama bahwa dalam PMK bernomor 212 PMK 07 2022 di sini sudah dihitung terkait jumlah formasi 2022 dan jumlah formasi 2023. Bahkan di sini anggarannya, penggajiannya di sini sudah lengkap rekan-rekan ya untuk seluruh daerah di Indonesia. Nah, nanti kita cek rekan-rekannya bersama-sama daerah yang admin maksud ini. Nah, kita cek daerahnya. Nah, daerahnya itu adalah di Gianyar, Kabupaten Gianyar, yang mana formasi 2022 akan terima SK di awal 2024 mendatang. Nah, di sini jelas rekan-rekannya, ini di SK di awal 2020. SK di awal 2024 baru diserahkan. Ini dari Bali Express. Nah, di sini katakan hingga saat ini SKP 3K di Kabupaten Gianyar formasi tahun 2024 masih berproses. Kemungkinan SK itu baru bisa diterima para P3K di awal 2024 mendatang. Dan itu disampaikan oleh Bupati Gianyar Imade Mahayastra mengatakan bahwa SKP 3K di Kabupaten Gianyar saat ini masih dalam proses. Nah, bahkan di sini dikatakan bahwa dulu di Kelungkundang Bangli delaynya itu sampai 1 tahun. Hal itu pun membuat pemerintah daerah harus merancang atau menghilangkan kegiatan-kegiatan yang telah dibiayai APBD, sehingga ada anggaran yang cukup untuk membayar gaji para tenaga P3K ini. Jadi ada belanja-belanja yang dihilangkan atau biaya yang dihilangkan, tujuannya agar bisa membayar gaji P3K tersebut. Adapun jumlah P3K, nah di sini kita lihat nanti dan kita nanti cocokkan rekan-rekan ya. Nah, di sini untuk Kabupaten Gianyar, formasi tahun 2022 untuk tenaga kesehatan dinyatakan lulus dan mengisi DRH 142 rekan-rekan. Nah, di sini dan mengisi daftar riwayat hidup sejumlah 142 orang, dan untuk P3K tenaga guru yang dinyatakan lulus mengisi DRH 843. Nah, ini totalnya ya. Untuk guru itu ada 843. Nah, kita coba mengecek di rincian formasi P3K tahun 2022 dan 2023 yang diperhitungkan dalam bagian DAU. Oke, kita cari di sini untuk Kabupaten Gianyar. Oke, kita scroll dulu ke bagian bawah rekan-rekan ya. Oke, ini di Provinsi Kalimantan Timur, ini Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Nah, di sini rekan-rekannya, nah kita lihat. Nah, ini ada 843 untuk guru, sedangkan untuk tenaga kesehatan ada 157. Dan di sini kita lihat totalnya 984, yaitu di sini 984 yang sudah diperhitungkan gajinya. Nah, ini rekan-rekannya. Ini totalnya. Untuk yang formasi tahun 2023. Nah, untuk Kabupaten Gianyar berdasarkan PMK ini, untuk guru itu ada 983 untuk nanti rekan-rekannya. Sedangkan untuk tahun 2022 ini ada 1000. Ini ya, 843 untuk guru dan 157 untuk tenaga kesehatan. Nah, di sini untuk Kabupaten Gianyar untuk guru itu 843 dan kesehatan 157, totalnya 1000. Nah, ini sudah dianggarkan semua rekan-rekannya, sudah ada penggajiannya. Dan untuk tahun 2023 yang sudah dihitung itu adalah 985. Nah, rekan-rekannya. Nah, sedangkan untuk jumlah 1000 orang ini sudah diperhitungkan 9 bulan gaji. Kita bisa lihat di sini. Oke, ini dia bagian DAU penggajian formasi P3K. Untuk formasi P3K tahun 2022 dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat, ditambah gaji dan tunjangan melekat untuk gaji ke-13
dan gaji dan tunjangan melekat tunjangan hari raya. Nah, jadi di sini sudah disiapkan semua di sini rekan-rekan ya. Bagian DAU penggajian formasi P3K untuk formasi P3K tahun 2023 dihitung sebanyak 3 bulan gaji karena 9 bulannya itu untuk yang formasi 2022. Jadi rekan-rekan yang nanti yang direkrut di tahun 2023 ini sudah disiapkan juga anggarannya atau penggajiannya sebanyak 3 bulan gaji. Nah, jadi di sini kalau SK-nya diserahkan di awal tahun 2024, maka rekan-rekan itu otomatis SPMT-nya bisa saja ya di awal tahun 2024 juga. Dan di situ pastinya yang dirugikan adalah honorer rekan-rekan ya, atau guru yang diangkat. Nah, karena di sini gajinya sudah diperhitungkan. Bahkan kalau di awal tahun 2024 berarti yang formasi 2023 pun akan mengalami hal yang sama rekan-rekan ya. Nah, jadi ini dari Kabupaten Gianyar. Dan selanjutnya di sini untuk pemerintah Kabupaten Bangka Tengah optimalkan penerimaan P3K pada 2024. Nah, ini ya untuk Kabupaten Bangka ini 10 Juni. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada 2024. Pada 2024 kita optimalkan pengangkatan P3K karena tidak dibukanya penerimaan CPNS, kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Bangka Tengah, Rizal Adhari. Rizaldi mengatakan itu menyikapi tidak dibukanya formasi CPSND pada 2024 kecuali formasi untuk penegak hukum. Sementara pemerintah daerah masih membutuhkan banyak aparatur negara untuk ditempatkan pada sejumlah instansi. Kendati tidak dibuka formasi CPNS pada 2024, namun kita mengoptimalkan penerimaan atau pengangkatan P3K. Nah, jadi ini tetap dioptimalkan untuk P3K-nya. Namun demikian kata dia, pemerintah daerah masih tetap membutuhkan banyak formasi CPNS karena pengangkatan P3K belum mampu memenuhi kuota yang dibutuhkan. Jadi ini memang diakui juga bahwa CPNS itu dibutuhkan rekan-rekan ya. Untuk saat ini hanya bisa mengoptimalkan pengangkatan P3K karena jumlah aparatur yang ideal sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Rizaldi mengharapkan para ASN dan P3K mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, kendati dengan jumlah yang belum sampai pada batas ideal. Yang penting sih ini dituntut seperti ini, yang penting kan penggajiannya juga rekan-rekannya lancar seperti itu. Aparatur negara saya harapkan bisa memimpin dirinya sendiri dan mengatur keuangan dengan baik, sehingga bisa bekerja lebih fokus dan profesional. Rizaldi mengingatkan para ASN dan P3K untuk bekerja dengan teliti dan hati-hati agar tidak tersandung persoalan hukum. Nah, di sini kok dikatakan ASN? Mungkin typo rekan-rekan ya. Harusnya di sini kan PNS ya, PNS dan P3K. Karena kalau P3K itu kan sudah ASN juga. Bekerja dengan ikhlas, profesional, kreatif, inovatif, dan taat pada aturan demi diri sendiri, daerah, dan masyarakat. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh pemerintah daripada Bangka Tengah ini bahwa mereka akan optimalkan penerimaan P3K-nya atau rekrutmen ASN P3K pada 2024 mendatang. Dan tadi dari informasi dari Gianyar seperti yang kita simak bersama rekan-rekan ya. Nah, itu akan menyerahkan SK rencananya di awal tahun. Padahal penggajian P3K sudah diperhitungkan sebanyak 9 bulan gaji untuk formasi 2022. Nah, di sini juga dirincikan terkait formasi guru SD dan SMP-nya rekan-rekan ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.